evaluasi, praktik, dan rencana tindak lanjut. Evaluasi Documented Information. Tujuan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001/2015 relevan dengan proses organisasi, dikendalikan dengan baik, diterapkan, dan dipahami oleh personel terkait. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan ISO 9001 versi 2015? Klausul 4.3, isi pokok ruang lingkup SMK harus didokumentasikan. Klausul 5.2, isi pokok kebijakan mutu harus terdokumentasi dan dikomunikasikan. Klausul 6.2, isi pokok sasaran mutu perlu didokumentasikan. Klausul 7.5, isi pokok persyaratan umum, pengendalian documented information. Klausul 8.1 sampai 8.7, isi pokok bukti dokumentasi proses operasional dan pengendalian hasil. Klausul 9.1 sampai 9.3, isi pokok dokumentasi hasil pemantauan, audit, dan tinjauan manajemen. Klausul 10.2, isi pokok dokumentasi ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi 2015? Lakukan peninjauan atau review secara sistematis. Gunakan form evaluasi dokumen atau checklist berikut. Aspek yang diperiksa kesesuaian dengan klausul ISO. Pertanyaan peninjauan apakah dokumen mencakup persyaratan ISO terkait. Aspek yang diperiksa kecukupan informasi. Pertanyaan peninjauan apakah cukup jelas untuk dipahami dijalankan. Aspek yang diperiksa pengendalian versi dan revisi. Pertanyaan pertinjauan apakah versi terkahir terdokumentasi dan diberlakukan. Aspek yang diperiksa format dan struktur standar. Pertanyaan peninjauan, apakah sesuai template organisasi judul, kode, revisi. Aspek yang diperiksa tersedia dan mudah diakses. Pertanyaan peninjauan, apakah pengguna dapat menemukan dan menggunakan dokumen. Aspek yang diperiksa implementasi dan pemakaian di lapangan. Pertanyaan peninjauan, apakah dokumen benar-benar digunakan sesuai tujuannya? Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi ke-2015? 3. Audit Internal Documented Information. Audit internal dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan dokumentasi terhadap ISO 9001 versi 2015, penerapan dokumentasi di area kerja, pengendalian dokumen dan rekaman. Gunakan checklist audit dokumen dan pastikan setiap klausul ISO dicocokkan dengan bukti dokumentasi yang tersedia. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi 2015? Keempat, gunakan matriks kesesuaian compliance matrix. Klausul ISO 8.7, persyaratan pengendalian output tidak sesuai dokumen pendukung prosedur produk ENG, form laporan ENG. Klausul ISO 9.2, persyaratan audit internal, dokumen pendukung prosedur audit internal, form audit. Klausul 10.2, persyaratan tindakan korektif dokumen pendukung prosedur tindakan korektif, log NC. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi 2015? Kelima, libatkan pemilik proses. Pastikan setiap pemilik proses menyusun atau meninjau dokumentasinya sendiri, memahami keterkaitan dokumen dengan proses dan standar ISO, bertanggung jawab atas pembaruan dan sosialisasi dokumen. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi 2015? Keenam, simpan bukti review, revisi, dan penerapan. Pastikan organisasi memiliki bukti revisi dokumen log perubahan, persetujuan, daftar induk dokumen master list, bukti sosialisasi atau pelatihan atas dokumen baru, catatan penggunaan form yang diisi, laporan yang dikumpulkan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001 versi 2015? Tools yang direkomendasikan. Tools checklist audit dokumen.
Fungsi memastikan tiap aspek dokumentasi diaudit. Tools form evaluasi dokumen. Fungsi review manual per dokumen. Tools matriks kesesuaian ISO 9001. Fungsi memetakan dokumen kepersyaratan ISO. Tools daftar induk dokumen dan rekaman. Fungsi kendali status dan distribusi dokumen. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi relevan dengan proses organisasi? Pertama, libatkan pemilik proses saat menyusun dan meninjau dokumen. Dokumentasi harus disusun oleh atau bersama pemilik proses, bukan hanya oleh tim QA. Mereka paling memahami aktivitas sebenarnya dan risiko proses. Contoh, SOP gudang disusun oleh kepala gudang, bukan hanya oleh QA. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi relevan dengan proses organisasi? Kedua, lakukan review dan relevansi secara berkala. Pertanyaan relevansi, apakah dokumen ini masih digunakan dalam proses saat ini? Tujuan cek penggunaan aktual. Pertanyaan relevansi, apakah proses yang dijelaskan di dokumen sesuai dengan kenyataan di lapangan? Tujuan cek keselarasan teori versus praktik. Pertanyaan relevansi, apakah proses di lapangan berubah, tapi dokumen belum diupdate? Tujuan cek kebutuhan revisi. Pertanyaan relevansi, apakah ada langkah dalam dokumen yang sudah tidak diperlukan atau tidak efektif? Tujuan eliminasi pemborosan. Pertanyaan, apakah dokumen membantu personel melaksanakan tugas mereka lebih baik? Tujuan nilai kegunaan praktis. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi relevan dengan proses organisasi? Ketiga, observasi lapangan. Gemba walk, kunjungi area kerja, dan lihat apakah prosedur dan instruksi banner-banner digunakan. Tanyakan langsung ke operator, apakah Anda menggunakan dokumen ini? Apakah isinya membantu? Jika SOP tidak digunakan, mungkin karena tidak praktis, tidak sesuai kenyataan, tidak disosialisasikan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi relevan dengan proses organisasi? Ketujuh, tindak lanjut jika tidak relevan. Langkah review bersama pemilik proses, tindakan klarifikasi kebutuhan dokumentasi baru, langkah revisi, atau buat ulang dokumen, tindakan perbaiki sesuai praktik lapangan, langkah sosialisasi dan pelatihan, tindakan pastikan semua user tahu perubahan, langkah verifikasi efektivitas, tindakan apakah dokumen baru membantu proses, bagaimana memastikan bahwa dokumentasi relevan dengan proses organisasi. Kelima, pastikan dokumentasi mencakup semua proses kunci. Dokumen harus diatur melalui prosedur tertulis, mencakup elemen yang harus diatur pembuatan dan identifikasi, penjelasan siapa yang membuat kode, dan versi elemen yang harus diatur tinjauan dan persetujuan, penjelasan siapa yang meninjau dan menyetujui, elemen yang harus diatur, distribusi dan akses, penjelasan siapa yang dapat mengakses, di mana, dalam bentuk apa atau elemen yang harus diatur, perubahan revisi, penjelasan siapa yang berwenang mengubah, dan bagaimana prosesnya. Elemen yang harus diatur penyimpanan dan perlindungan penjelasan, di mana disimpan, cara menjaga, agar tidak rusak atau hilang. Elemen yang harus diatur, penghapusan, penjelasan, bagaimana dan kapan dokumen kadaluarsa dihapus atau dipindahkan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik. Kedua, gunakan daftar induk dokumen master list. Informasi dalam daftar induk dokumen, kode dokumen, judul dokumen, versi atau revisi, tanggal berlaku, pemilik dokumen, status aktif atau kadaluarsa, dihapus, media soft copy, hard copy, lokasi penyimpanan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik. Ketiga, pastikan dokumen direvisi secara terkendali. Setiap perubahan dokumen harus direview ulang dan disetujui sebelum diberlakukan. Dicatat dalam log revisi atau bagian sejarah perubahan, diberi nomor revisi baru dan tanggal efektif. Dokumen lama harus ditarik atau ditandai tidak berlaku, agar tidak digunakan lagi. Pastikan hanya versi terbaru yang tersedia di area kerja. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik? Keempat, kontrol distribusi
dan akses. Tentukan siapa yang boleh melihat dan mengubah dokumen. Gunakan sistem digital dengan akses terbatas per role atau form distribusi dokumen jika manual. Dokumen penting tidak boleh diedit sembarangan atau dikopi tanpa kendali. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik? Kelima, penyimpanan, proteksi, dan backup. Dokumen harus disimpan dengan aman hard copy dalam lemari terkunci, soft copy di server terproteksi dengan sistem backup berkala untuk mencegah kehilangan data. Hindari kehilangan dokumen akibat file lokal tanpa backup. Penghapusan tidak sengaja, akses bebas tanpa kendali. Default bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik. Keenam, hapus dokumen usang secara terkendali. Dokumen yang tidak berlaku harus ditarik dari peredaran. Disimpan di folder arsip, jika perlu disimpan untuk referensi atau hukum. Diberi label tidak berlaku atau watermark obsolete. Ketujuh, audit dan evaluasi pengendalian dokumen. Lakukan audit internal secara rutin untuk mengecek hal yang dicek apakah dokumen sesuai versi yang terakhir. Contoh temuan SOP produksi masih pakai Rev 2, padahal sudah Rev 4. Hal yang dicek apakah dokumen tersedia di area kerja. Contoh temuan form inspeksi kualitas tidak tersedia di area QC. Hal yang dicek apakah dokumen tidak diubah sembarangan. Contoh temuan formulir diedit langsung oleh UR tanpa izin QA. Hal yang dicek apakah daftar induk dokumen diperbarui. Contoh temuan tidak ada update untuk dokumen baru selama 6 bulan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi dikendalikan dengan baik? Rangkuman, kunci, kontrol, dokumen. Kegiatan pengendalian penomoran dan identifikasi, tool, pendektan, format standar, kode dokumen, kegiatan pengendalian revisi dan approval, tools atau pendekatan log revisi tambah tanda tangan, kegiatan pengendalian distribusi dan akses tools atau pemdelkatan hak akses, daftar distribusi, kegiatan pengendalian penyimpanan dan backup, tools, pendekatan server, cloud, tambah folder arsip. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Pertama, lakukan sosialisasi dan pelatihan dokumen baru. Revisi, setiap dokumen baru atau revisi harus disosialisasikan kepada personel terkait. Lakukan dalam bentuk briefing langsung di area kerja, pelatihan formal jika dokumen cukup kompleks, simulasi atau uji coba penerapan, dokumentasikan bukti sosialisasi, seperti daftar hadir, absensi, notilen, atau berita acara, materi, pelatihan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Kedua, observasi langsung di lapangan gemba cek. Kunjungi area kerja dan lihat apakah SOP atau instruksi kerja digunakan saat kerja berlangsung. Personel mengikuti langkah sesuai prosedur. Tanyakan langsung kepada personel, bagaimana Anda tahu cara kerja ini? Pernah baca SOP ini? Apa isi utamanya? Jika mereka bingung atau tidak kenal dokumen, berarti dokumen belum dipahami atau diterapkan. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Ketiga, lakukan uji pemahaman. Simulasi, berikan kuis singkat atau studi kasus. Apa yang harus Anda lakukan jika bahan baku NG? Langkah pertama dalam prosedur keselamatan kerja, simulasikan prosedur tertentu dan lihat apakah mereka mengikuti instruksi sesuai dokumen. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Keempat, gunakan indikator implementasi dokumentasi. Beberapa indikator bahwa dokumen diterapkan dan dipahami. Indikator positif, proses berjalan konsisten antar shift. Tidak ada improvisasi dalam proses kerja. Rekaman dan form diisi lengkap dan benar. Personel dapat menjelaskan isi dokumen. Proses berjalan sesuai alur dokumen. Indikator negatif, ada variasi antar operator, banyak pekerjaan pakai kebiasaan, banyak form kosong atau diisi asal. Tidak tahu SOP mana yang berlaku, banyak langkah diabaikan atau dilewati.
Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Kelima, pastikan akses mudah terhadap dokumen. Tempatkan dokumen di lokasi strategis. Soft copy di server, internet, QR, code. Hard copy di dekat area kerja. Beri label versi dokumen, dan tarik dokumen lama. Jika dokumen sulit diakses, maka besar kemungkinan tidak akan dipakai. Bagaimana memastikan bahwa dokumentasi diterapkan dan dipahami oleh personel terkait? Keenam, tanyakan saat audit internal, sertakan dalam checklist audit internal. Apakah personel mengetahui dan memahami dokumen yang berlaku? Apa yang Anda lakukan jika terjadi? Sesuai prosedur, dokumentasikan temuan, terutama jika personel tidak tahu dokumen, melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur. Form tidak digunakan sebagaimana mestinya. Praktik baik best practices. Pengelolaan dokumen, miliki struktur dokumentasi yang jelas. Kebijakan, prosedur, instruksi kerja, form. Gunakan daftar induk dokumen dan kode dokumen yang terstandar. Terapkan kontrol akses dan versi baik manual maupun digital. Penyusunan dokumen. Dokumen disusun oleh pemilik proses, bukan hanya oleh QA. Ada proses review dan approval sebelum disahkan. Bahasa jelas, ringkas, dan sesuai konteks organisasi. Praktik baik best practices. Sistem dokumentasi digital opsional. Gunakan sistem manajemen dokumen digital, misalnya Google Workspace, SharePoint, Docware, backup berkala, dan kontrol perubahan otomatis. Praktik baik best practices. Sosialisasi dan pelatihan. Rencana setelah revisi atau dokumen baru, jika hasil evaluasi, lakukan sosialisasi atau audit menunjukkan kelemahan dalam documented information. Berikut rencana tindak lanjut yang bisa diterapkan, notulen, dan lain-lain. 1. Temuan masalahnya dokumen tidak menunjukkan revisi terkini. Tindakan perbaikannya. Update format dokumen dan tandai versi. Penanggung jawabnya, Key Document Control. Target, waktunya 1 minggu. 2. Temuan masalahnya prosedur tidak sesuai praktik lapangan. Tindakan perbaikan tinjau ulang prosedur bersama user. Penanggung jawab pemilik proses tambah K. Target waktu 2 minggu. 3. Temuan masalahnya dokumen tidak disosialisasikan. Tindakan perbaikan lakukan, sosialisasi dan dokumentasikan. Penanggung jawab HATAR atau K-target, waktu 1 minggu. 4. Temuan atau masalahnya dokumen lama masih digunakan. Tindakan perbaikannya, tarik dokumen usang. Ganti versi baru, penanggung jawab pemilik area, target waktu segera. 5. Temuan atau masalah. Tidak ada daftar induk dokumen. Tindakan perbaikannya buat dan maintain daftar induk dokumen. Penanggung jawab Key Document Control. Target waktu, 3 hari. Terima kasih.